Halo semua, perkenalkan nama saya Safir Andriani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jaringan komputer. Langsung kita mulai aja ya. Jaringan komputer. Jaringan itu apa sih? Jaringan adalah kumpulan perangkat jaringan dan perangkat pengguna yang saling terhubung satu sama lain dan bisa saling berbagi informasi dan sumber daya. Misalnya bisa saling bertukar data atau file seperti itu. Ketika dua komputer bisa saling bertukar informasi, itu sudah bisa dikatakan jaringan. Komponen jaringan itu apa aja? Ada network device, contohnya itu ada hub, switch, dan router. Contoh lainnya itu bisa repeater atau bridge. Yang kedua itu ada user device. User device itu ada laptop, PC, dan mobile. Contoh lainnya itu misalnya printer bisa sebagai user device, atau sekarang sudah zamannya canggih, misalnya TV sebagai user device gitu. Interconnection ada NIC atau network interface card, media, dan konektor. Yang terakhir itu suatu jaringan harus memiliki address. Address itu alamat perangkat. Alamat perangkat ini dibagi menjadi dua, ada MAC address, ada IP. Gitu. Nanti lebih lanjutnya dijelaskan. Lanjut. Nah, di sini ada gambarnya. Ada laptop, mobile, PC, dan ini berhubungan dengan NIC. Ini NIC-nya, network card. Ini NIC yang wireless, dan ini converter. Jadi kalau misalnya biasanya laptop nggak punya plug buat LAN, itu bisa pakai USB converter ini. Nah, ini ada hub, ini ada switch, di sini ada router, ini router Mikrotik, yang ini router Cisco, kayak gitu. Lanjut. Nah, jenis jaringan itu dibagi-bagi, ada yang berdasarkan skala. Ada 3, yang pertama ada LAN, MAN, dan WAN. Dari gambarnya ini kita bisa lihat ya perbedaannya. LAN itu dia berada di enrouter, bekerja di enrouter. Satu ini LAN, dia biasanya berada di gedung, di satu gedung. Sedangkan MAN itu dia kumpulan dari LAN yang saling terkoneksi. Lihat garisnya. Dan ini cakupannya sudah kota, kalau MAN itu antar kota atau bahkan antar provinsi gitu. Nah, ini bekerja di backbone, bukan lagi end router atau jaringan utama. Terus WAN itu lebih luas lagi, artinya dia terkoneksi antar benua, atau ada lagi namanya internet. Sekarang kita udah bisa berhubungan dengan orang lain di seluruh dunia dengan menggunakan internet, jaringan internet gitu. Lanjut, berdasarkan topologi. Yang topologi itu sebenarnya banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit 4 contohnya. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus ini dia bergantung pada jalur utamanya ini. Mereka saling terkoneksi saat jalur utamanya ini tidak terputus. Nah, kalau misalnya di sini dia terputus, maka PC ini tidak akan bisa berhubungan atau bertukar informasi dengan PC ini, PC yang ini, ataupun PC yang ini. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring ini dia saling berhubungan antar PC ya. Berarti satu PC ini dia punya dua NIC, NIC yang sebelah sini dan NIC yang sebelah sini.
NIC yang untuk terhubung ke sini, NIC untuk terhubung ke yang ini. Begitu juga yang lainnya. Punya 2 NIC. Nah, ini topologi tree seperti ini. Ini topologi star. Nanti selengkapnya bisa kalian baca-baca sendiri lagi ya, intinya mengenai topologi. Lanjut. Nah, perbedaan hub, switch, dan router. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan ini bisa dibagi 3 berdasarkan layernya, layer OSI, berdasarkan broadcast domain, dan collision. Yang pertama, berdasarkan layer OSI. OSI layer. OSI layer ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian 1 sampai 4 ini bagian yang jaringan. Bagian 5 sampai 7 ini sudah masuk ke ranah aplikasi. Kita akan membahas sedikit yang bagian jaringan ini. Di jaringan itu ada physical, data link, network, dan transport. Yang pertama itu physical. Di physical ini dia bekerja dengan binary code, dan paket yang terkirim akan dibungkus dengan bit, disebut dengan bit. Terus yang kedua, bit ini dikirim ke data link. Ini perangkatnya itu NIC. Nah, NIC ini adanya di physical, masuk ke dalam physical, layer physical. Nah, masuk ke data link. Di data link ini ada MAC address. MAC address itu apa? MAC address itu physical address. Dia berbeda dengan IP ya. Di sini bit yang ada di physical tadi dikirim ke data link dan dibungkus dalam namanya frame. Nah, di data link ini device-nya apa? Device-nya itu ada hub dan switch. Dari data link ini akan dikirim ke network, layer network. Nah, layer network ini bekerja ada IP atau Internet Protocol. Di sini frame akan dibungkus menjadi sebuah paket. Nah, ini device-nya apa? Device-nya itu router. Jadi router itu bekerja di network, layer OSI ketiga. Nah, lanjut dia akan ke transport. Itu ada di transport ini ada TCP dan UDP. Secara singkatnya, TCP itu komunikasi 2 arah, sedangkan UDP itu 1 arah, kayak gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi sendiri. Nah, di sini paket itu sudah terbungkus dalam namanya segmen. Kayak gitu. Ini secara singkatnya tentang OSI, nanti kalian bisa pelajari sendiri lagi. Lanjut. Nah, perbedaannya lagi berdasarkan broadcast domainnya. Ini hub, ini switch. Ketika ada satu paket yang ingin dikirimkan, misalnya ini PC1, PC2, PC3. PC1 ingin mengirimkan paket ke PC3, maka paket akan dikirimkan ke hub, dan dari hub ini akan di broadcast
ke semua PC atau semua user device yang terhubung ke hubnya itu. Nah, sedangkan dari sini udah dikirim nih ke hubnya, hub nge-broadcast. Nanti dia baru tuh ngecek, oh mana nih PC 3 katanya gitu kan. Oke, oh ini PC 3. Dia ngerasa, oh ini paket gue katanya. Oh, ini paket saya. Dia ngerespon. Nah, dari sini ngerespon, baru dia respon balik ke sini. Begitu. Nah, sedangkan switch ini misalnya dengan model yang sama, PC 1, 2, 3. Di sini PC 1 ingin kirim ke PC 3. Pertama PC 1 kirim ke switchnya, lalu switch membroadcast ke semuanya. Loh, terus bedanya apa kak switch sama hub? Nah, bedanya kalau switch itu nge-broadcast hanya sekali. Setelah itu dia akan mengenali MAC address dari PC yang melaluinya. Misalnya kayak gini. Kita di sini buat MAC table, ada PC 1, PC 2, PC 3. Nah, switch belum tahu nih MAC address dari semua PC ini. Pertama alurnya si PC 1 mau dikirim set masuk ke switch. Di sini switch ngebaca, oh MAC address dari PC 1 sekian. Oke, PC ngebroadcast broadcast. Oh ini PC 3 ngerasa ini paket gue nih, dia nge-replay. Nah PC 3 ini ngelalui si switch. Disinilah switch tahu MAC addressnya dan menyimpan MAC addressnya. Nah di sini kenapa hub dan switch lebih pintar switch, karena itu tadi switch bisa mengenali dan menyimpan atau mengingat MAC address dari PC-PC yang melewatinya kayak gitu. Jadi dia cuman nge-broadcast sekali. Terus misalnya ini nge-replay nih udah kan, terus reply ke sini, oh iya udah sampai ternyata paketnya. Terus PC 1 mau kirim ke PC 2, dia broadcast tuh. Karena dia sudah mengenali PC 3 ini dengan MAC addressnya, berarti dia nggak akan kesini lagi, jadi dia akan masuk ke sini. Misalkan di sini ada PC lagi, PC 4. Nah, di posisinya kan ini yang baru diketahui itu PC 3 MAC addressnya. Nah, ini baru dia akan nge-broadcast ke dua PC ini, PC 2 dan PC 4 kayak gitu. Kalau hub itu benar-benar dia setiap ada paket nih dikirim, dia selalu akan nge-broadcast. Nah, ketika ada paket di PC 1 ingin kirim ke PC 3 dan dari PC 3 ingin kirim ke PC 2 secara bersamaan, nah apa yang akan terjadi? Nah, ini disebutnya collision atau tabrakan. Jadi dia datanya saling tabrakan karena ini keluarin nge-broadcast semua dan ini juga mau keluarin nge-broadcast semua kayak gitu. Nah, kalau switch dia bisa lebih aman, intensitas terjadinya collision itu sedikit karena itu tadi switch menyimpan atau mengingat MAC address dari sebuah PC kayak gitu. Lanjut ya. Nah, di sini IP address. IP address adalah alamat logikal yang digunakan sebagai alamat komunikasi di dalam jaringan. IP address itu ada dua jenisnya, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Bedanya apa? IP versi 4 itu 32 bit, kalau IP versi 6 itu 128 bit. Nanti lebih jelasnya akan dibahas ya. Nah, di praktikum ini kita mau praktiknya itu menggunakan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Tujuan utama dari Packet Tracer ini adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer
juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Jadi di Cisco Packet Tracer ini kalian bisa bikin simulasi jaringan, misalnya simulasi jaringan LAN, simulasi jaringan WAN atau MAN gitu. Nah, di sini ada jenis kabel penghubung. Ada kabel straight through digunakan untuk menghubungkan router ke switch, router dengan hub, PC dengan switch, PC dengan hub. Kalau kabel crossover digunakan untuk menghubungkan router dengan router, router dengan PC, switch dengan PC, switch dengan switch, switch dan hub. Nah, ini gambarnya kabel straight through, dia kabelnya biasa lurus satu, tidak putus-putus, sedangkan kabel crossover itu kabelnya putus-putus. Nah, ini dia gambar router. Router dengan router itu dihubungkan dengan harusnya kabel crossover. Makanya kenapa dia konektornya merah indikatornya, karena tidak bisa terhubung, karena seharusnya tidak menggunakan kabel straight through begitu. Nah, konfigurasi pada perangkat-perangkat jaringan sangat menentukan dalam merancang suatu topologi jaringan. Proses konfigurasi di masing-masing device diperlukan untuk mengaktifkan fungsi dari device tersebut. Proses konfigurasi meliputi pemberian IP address dan subnet mask pada interface device, pada router, PC maupun server. Pemberian tabel routing pada router, pemberian label nama dan sebagainya. Nah, ada dua cara konfigurasi. Yang pertama ada GUI, yang kedua ada CLI, Command Line Interface Config Mode. Nah, nanti kita akan coba keduanya di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita mau coba. Nah, di sini ada tampilan Cisco Packet Tracer. Kita lihat di sini ada network device, end device atau user device, ada komponen, ini ada connectionnya. Nah, kita sekarang mau coba buat jaringan sederhana dengan menggunakan hub. Di sini ada PC, kita coba menggunakan 4 PC. Ini kan caranya diklik komponen, langsung diklik di sini aja. Butuh berkali-kali. Cara cepatnya kalian bisa tekan tombol kontrol atau CTRL, tahan, klik komponennya, lepas tombol kontrolnya langsung diklik. Nah, langsung ya. Terus kita pakai hub. Di sini kita pakai hub. Oh ya, belum diklik. Kita pakai hub. Di sini lihat, kalian bisa lihat nama device-nya itu auto ya, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, kayak gitu. Nah, habis itu kita coba menghubungkan PC ini dengan hub ini. Oke, kita jauhin, panjang. Nah, pakai kabel apa tadi? Untuk menghubungkan PC dengan hub, kita menggunakan kabel straight through. Langsung aja kita hubungkan. Sebelumnya kita pakai tombol kontrol biar nggak bolak-balik. Langsung kita hubungkan semua. Bisa dilihat indikatornya langsung berwarna hijau. Karena apa? Karena kita menghubungkan dengan kabel yang benar. Udah jadi. Simpel kan? Tunggu, sebelumnya ini walaupun terlihat seperti oh iya ini jaringan gitu, tapi ini belum dikatakan jaringan. Karena apa? Karena antara PC 0, 1, 2, 3 itu belum bisa mengirimkan apapun atau belum bisa bertukar informasi. Karena apa? Karena kita belum set IP address-nya. Nah, kita lihat tuh, ada port, link, IP address. IP address di situ dikatakan not set, jadi belum di setting. Tadi IP address itu settingnya ada dua cara, ada cara config mode, ada command line interface. Nah, kita di sini akan menggunakan cara yang config mode. Klik di bagian PC-nya,
Lihat, ini ada di desktop, IP configuration, pilih yang static, langsung kita ketik misalnya IP-nya 192.168.10.1, enter. Dia langsung keluar subnet masknya. Kita konfigurasi lagi di visi kedua, visi 1, 192.168.10.2, enter, langsung keluar subnet masknya. Lagi 192.168.10.3, titik 3, enter, langsung keluar subnet masknya. Desktop 192.168.10. berapa? 4. Nah, ini ya. Ini mereka sudah disetting. Tapi kita belum tahu nih, dia itu udah bisa saling bertukar data nggak sih? Nah, kita di sini bisa pakai bagian simulation mode di sini. Kita mau mensimulasikan kira-kira dia bisa nggak sih, gitu kan? Kita coba kirim paket dari visi 0 ke visi 2 dengan menggunakan hub. Di sini ada auto capture atau play. Kalau ini kalian klik, nanti dia langsung jalan semuanya. Kalau capture atau forward, ini satu-satu prosesnya. Kayak misalnya kita akan pilih ini dulu ya, biar tahu alurnya. Dari visi 0 ingin mengirim pesan ke visi 2. Pertama yang dilakukan adalah mengirimnya ke hub. Dari hub, dia akan membroadcast ke semua visi yang terhubung. Dari semua visi tersebut, mereka akan mengenali nih, ini paket saya atau bukan ya, kayak gitu. Nah, di sini lihat paket 2, dia tidak ada indikator silang seperti ini, berarti dia mengakui kalau ini paket miliknya. Langsung dia mau nge-replay ke visi 0. Dia kirim lagi ke hub. Dari hub, dia broadcast lagi ke semua yang terhubung tidak terkecuali. Walaupun tadi di sini udah ada indikatornya, bukan punya gue nih, kata gitu. Tapi tetap aja dia tetap mau broadcast kayak gitu. Kalau hub tadi bedanya sama switch, dia broadcastnya hanya sekali dan menyimpan. Kalau di hub dia nggak bisa nih ingat MAC addressnya kayak gitu. Nah, ini kalau di auto capture play, kirim, langsung broadcast begitu ya. Nah, udah. Untuk activity yang kalian kerjakan di Moodle yang akan kalian upload, kalian buat ini, jaringan ini koneksi dengan hub. Kalian buat juga koneksi dengan switch. Switch itu pakai 4 visi juga nanti. Terus untuk IP-nya berapa kak? IP-nya di sini kan tadi kita udah konfigurasiin 192.168.10.0. Nah, ini kan hostnya. Jadi kalian bisa lanjut aja. Berarti kan ini kita udah pakai 4 nih tadi di terakhir sini. Ingat ya, IP itu nggak boleh sama. Namanya juga alamat rumah, masa sama gitu kan. Ini udah pakai 4, nanti berarti switch untuk yang di switch 4 visi juga pakai, lanjutin increment aja 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Nah, tambah satu lagi, coba kalian buat jaringan peer to peer antar 2 visi aja kayak gitu. Tahu kan jaringan peer to peer? Udah, itu aja untuk activity-nya. Sampai sini saya sudahi. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sampai jumpa.